Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam hari ini akan kami bacakan penjelasan tentang nilai waktu. Salah satu modal ibadah atau modal untuk beramal soleh itu adalah waktu. Sekuat apapun keinginan seorang untuk berbuat baik, kalau tidak ada waktu dia tidak akan bisa. Maka ketika kita oleh Allah masih dikasih waktu, harus benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Maka waktu yang tersisa harus dimanfaatkan betul, jangan sampai kemudian hilang begitu saja. Di dalam Al-Quran itu semua nama waktu oleh Allah dijadikan sumpah. Yang populer wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wan nahari demi waktu siang. Semuanya Allah gunakan untuk bersumpah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu adalah anugerah yang sangat berharga, sehingga kalau orang tidak bisa memanfaatkannya, dia akan rugi besar. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, la ta'ti alal abdi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kanat alai hasratan yaumal qiyamati. La ta'ti tidaklah datang alal abdi pada seorang hamba apa saatun satu saat, kadang dimaknai 1 jam. La yadhkurullaha fiha, yang si hamba tadi dalam 1 jam itu dia tidak berzikir kepada Allah. Illa kanat alai hasratan yaumal qiyamati, kecuali si hamba itu akan merasa rugi nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada 1 jam saja yang berlalu hilang tanpa diisi dengan zikir, itu nanti di akhirat akan kita sesali. Jadi ibadah yang bisa dilakukan setiap waktu itu adalah zikrullah, sehingga tidak ada waktu yang dilarang untuk berzikir. Kapan saja kita boleh berzikir, di mana saja kita boleh berzikir, bahkan sambil apa saja kita bisa berzikir. Maka mari waktu yang kita miliki itu selalu kita pakai untuk zikrullah. Setiap tarikan nafas, setiap detak jantung harus disertai zikrullah. Nanti kita akan tahu betapa bernilainya waktu itu kalau sudah hari kiamat. Dalam pengajian yang lalu sering saya ulang-ulang saya sampaikan bahwa nanti itu ada waktu yang barangkali hanya beberapa detik atau beberapa menit, yang seandainya waktu itu kita pakai untuk zikrullah akan menyelamatkan kita di akhirat. Misalnya ada seseorang yang seumur-umur itu kafir, ya, seumur hidup dia kafir. Hanya 1 menit sebelum mati, 1 menit sebelum mati, dia mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu hanya berapa detik itu. Itu kekafirannya selama 70 tahun itu langsung hilang. Statusnya langsung berubah. Dari orang kafir berubah jadi orang mukmin. Padahal hanya beberapa detik itu. Nah, maka mari kita sadari bahwa waktu itu adalah anugerah Allah yang sangat berharga, maka jangan disia-siakan. Wa qala al-Hasanu radhiyallahu anhu, dan Syekh Abu Hasan Asadili, semoga Allah selalu meridhoinya, beliau juga mengingatkan, menceritakan pengalaman beliau. Adraktu aqwaman kanu ala sa'atihim asfaku minkum ala danarirakum wa darohimakum. Kata Syekh Abdul Hasan Asadili, aku pernah ketemu beberapa kaum yang mereka itu sangat menyayangi waktu yang dimiliki, sangat menyayangi waktu yang dimiliki dibanding sayangnya kepada dinar maupun dirham. Jadi waktu itu walaupun hanya beberapa detik, hanya beberapa menit, benar-benar disayangi, dimanfaatkan betul, ya. Dia nggak mau kehilangan waktu tanpa bernilaikan ibadah. Dan ibadah yang bisa dilakukan setiap detik itu adalah dzikrullah. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sambil apa saja. Kemudian di dalam hadis lagi Rasulullah juga bersabda, man istawa yaumahu fahuwa makbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, kebaikan yang kita lakukan hari ini sama dengan kebaikan yang kita lakukan kemarin, maka kita saat ini termasuk orang yang rugi. Kenapa? Rugi waktu. Jatah hidup kita sudah berkurang, tapi nilai ibadah kita tidak bertambah, hanya sama dengan kemarin. Jadi kalau tidak untung itu sudah dianggap rugi, Pak. Ya, nggak untung itu sudah dianggap rugi. Maka kita harus selalu berupaya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Karena kalau hari ini masih sama kebaikannya dengan kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Ya. Jadi mari kita berpikir dengan cara dibalik. Jangan merasa umur kita itu bertambah. Sadarilah sesungguhnya umur kita itu setiap hari berkurang. Masalahnya kan hanya karena kita tidak tahu jatah kita aja kan ya, menganggap umurnya bertambah. Padahal sesungguhnya jatah umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita akan mati pada umur berapa itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kalau kita tahu jatah kita, umur kita ini sesungguhnya sudah setiap saat berkurang. Ya, berkurang. Kalau jatah kita 70 tahun, sekarang sudah berkurang 50 tahun. Tinggal 20 tahun. Itu kalau jatahnya 70. Kalau jatahnya 60 tinggal 10. Jatahnya 55 tinggal 5. Kalau ternyata jatahnya 51 tinggal 1. Nah, kalau jatahnya cuma 50 tinggal lebih sehari, ya tinggal sehari. Begitu seterusnya. Ya, jadi umur kita ini setiap saat berkurang. Maka kalau hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk rugi. Wa man kana yaumuhu saron min amsihi fahuwa mahrumun. Apalagi jika ternyata hari ini itu lebih jelek daripada kemarin. Kemarin aja udah jelek, hari ini lebih jelek lagi. Wah, itu tidak hanya rugi, Pak, itu bangkrut. Ya. Tidak hanya rugi tapi bangkrut. Apa bedanya orang rugi dengan orang bangkrut? Orang rugi itu sekedar tidak dapat untung walaupun modalnya masih ada, itu rugi. Karena rugi waktu. Nah, kalau bangkrut itu selain tidak dapat untung, modalnya amblas, terhalang. Jadi kalau hari ini buruk ya, dibanding kemarin, maka kita menjadi orang yang terhalang. Wa man lam yakun fi ziyadati fa huwa nuqsanu. Orang yang tidak berada dalam peningkatan berarti dia dalam pengurangan. Tadi itu. Kalau hari ini ibadah kita tidak bertambah, berarti kita telah berkurang. Kenapa? Kesempatan ibadahnya sudah hilang. Ya. Sudah hilang.
Wa man kana fin nuqsani fal mautu khairun lahu. Kalau kemudian orang itu setiap hari hanya berkurang, tidak bertambah tapi berkurang, maka orang seperti itu mati itu lebih baik. Ya, mati itu lebih baik. Kenapa? Karena semakin panjang umurnya semakin banyak kekurangannya. Ya, semakin tambah umurnya, semakin tambah dosanya. Makanya kalau kita kemudian minta umur panjang, itu ya harus direnungkan, umur panjang untuk apa? Ya, umur panjang untuk apa? Kalau umur panjang hanya untuk nambah dosa, janganlah, rugi kita. Ya. Tapi kalau umur panjang itu kemudian untuk ningkatin ibadah, itu baru boleh. Ya. Tapi apa ada jaminan kalau umur kita panjang terus ibadahnya tambah? Ya wallahu a'lam. Ya. Kadang setiap orang kalau ditanya belum siap mati, alasannya belum punya bekalnya. Tapi ketika dikasih umur, dia nyatanya juga nggak nambah bekal, tetap aja seperti biasa. Nah, orang model begini daripada hidup berkepanjangan cuma nambah dosa kan lebih baik mati. Karena dengan mati itu dia sudah tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, dengan mati itu orang sudah tidak akan berbuat maksiat lagi. Maka mati itu cara yang paling efektif untuk menghindari perbuatan maksiat. Jadi matinya tetap baik. Kenapa? Dengan mati dia sudah tidak bisa berbuat maksiat lagi. Jadi yang paling efektif itu pertama mati, yang kedua tidur. Itu ya, yang paling efektif menghindari perbuatan maksiat. Jadi silahkan minta umur panjang, tapi harus disertai konsekuensi bahwa umur yang Allah berikan kepada kita itu dipakai untuk meningkatkan amal ibadah. Jangan hanya minta umur panjang, sehat terus. Itu sesungguhnya kalau kita renungkan itu permintaan yang tidak mungkin. Wong umurnya panjang kok sehat terus. Itu menyalahi sunatullah. Ya, Allah itu sudah bikin aturan, siapa yang tambah umurnya pasti berkurang kekuatannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Itu pasti, itu udah sunatullah. Enggak ada orang umurnya panjang, tua tapi tetap sehat, tetap kuat, itu enggak ada. Pasti semakin lama semakin berkurang. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah agar dikasih umur panjang. Padahal Nabi Ibrahim itu umurnya sudah sekitar 200 tahun. Tapi kalau dibanding umurnya Nabi Nuh kan masih jauh. Nabi Nuh itu dakwahnya aja 950 tahun. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah agar dikasih umur panjang. Oleh Allah tidak dijawab melalui firman, tapi melalui Allah mempertemukan Nabi Ibrahim dengan seorang yang lanjut usia yang menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan suka menjamu tamu, menghormati tamu, ngasih makan tamu. Karena tamunya ini orang yang sudah sangat sepuh, giginya sudah ompong, maka dihidangkanlah makanan yang paling empuk, yaitu anggur yang sudah mateng. Tapi apa terjadi? Karena dia nggak punya gigi, begitu anggur masukkan ke mulutnya itu ya belepotan, pecah terus malah dilewer kemana-mana gitu. Ya, itu berulang-ulang. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Setelah itu dia langsung meralat doanya kepada Allah. Ya Allah, tidak perlu engkau kasih panjang umur. Ternyata kalau panjang umur itu repotin. Ya. Jadi mintalah umur yang barokah. Umur yang barokah itu ya umur yang selalu bertambah-tambah kebaikannya. Biarlah umur kita hanya puluhan tahun, tapi kalau barokah bisa saja nilai ibadahnya melebihi orang-orang yang umurnya ratusan tahun. Kalau umurnya panjang kok kemudian minta sehat terus, itu ya tadi itu menyalahi sunatullah. Enggak ada yang seperti itu. Semuanya yang semakin tua pasti semakin lemah. Nah, jadi kita harus berupaya setiap hari itu menambah kebaikan, karena kalau sama dengan kemarin rugi, lebih jelek bangkrut. Terus kalau enggak nambah berarti kurang. Kalau kurang terus lebih baik mati. Mati lebih baik daripada dalam kondisi kurang terus. Nah, kemudian namanya ibadah itu menjadi
kewajiban hamba, menjadi hak Allah. Maka Nabi Muhammad pun, ya, Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, orang yang paling Allah cintai, itu juga terus tekun menjalani ibadah. Padahal Nabi Muhammad itu dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah seandainya berdosa. Surga udah pasti. Tapi kenyataannya Rasulullah sendiri ibadahnya itu kalau sholat malam, ya, kakinya sampai bengkak saking lamanya berdiri. Padahal semuanya sudah dijamin, ya. Nah, ketika Rasulullah beribadah di malam hari sampai kemudian kakinya bengkak, itu kemudian Rasulullah ditanya. Wakilah yang menanyakan ini adalah istrinya. Fakila, maka ditanyakan lahu kepada Rasulullah, kaifa taf'alu hadza? Kaifa, bagaimana taf'alu Tuhan berbuat hadza yang demikian ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama. Padahal sungguh Allah telah mengampuni Tuhan ma taqaddama, dosa-dosa Tuhan yang telah berlalu. Min dzambika, dari dosa Tuhan, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Jadi ya Rasul, mengapa engkau berbuat seperti ini? Padahal sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang berlalu maupun dosa-dosamu yang akan datang. Ternyata apa kata Rasulullah? Jawabannya, afala akunu abdan syakura. Apakah aku bukan hamba yang bersyukur? Di Rasulullah beribadah tekun itu dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah, ya. Dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah, bukannya sekedar ingin masuk surga, udah dijamin masuk surga. Nah, bukan hanya sekedar diampuni dosanya, udah dijamin diampuni dosanya. Dan Rasulullah itu terpelihara dari melakukan perbuatan dosa. Fa'afata sallallahu alaihi wasallam anna syukran nikmati tamamul khidmati. Dari jawaban tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa sungguhnya mensyukuri nikmat itu adalah sempurnanya mengabdi kepada Allah. Cara mensyukuri nikmatnya Allah yaitu dengan menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Wa huwa mujibul mazid, dan syukur yang demikian itu akan menjadikan nikmat itu semakin ditambah oleh Allah. Jadi hikmah syukur itu dua, Pak. Pertama, jika kita dapat nikmat kemudian kita bersyukur, maka nikmat itu akan tetap menjadi nikmat, tidak berubah menjadi azab. Yang kedua, kita akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau tidak bersyukur, nikmat yang kita terima itu bisa berubah menjadi azab. Kan banyak ya. Kemarin ketika belum punya apa-apa itu tekun ibadah, sekarang semuanya punya malah jadi malas ibadah. Berarti tentu apa yang dimiliki berarti jadi azab. Nah, makanya supaya tidak berubah jadi azab disyukuri. Kemudian kalau sudah disyukuri, jaminannya akan ditambah. Ya, ini ayatnya sudah sangat sering kita baca, la ing syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambahkan. Wa hadza sabilu Thaifatil Junaidi radhiyallahu anhu. Dan yang demikian ini merupakan jalan yang ditempuh oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi bersama para murid-muridnya. Jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa walaupun Rasulullah surga sudah dijamin, dosa sudah pasti diampuni, tapi tetap tekun ibadah, itu kemudian ditiru oleh seorang waliullah, pimpinannya para sufi, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi bersama murid-muridnya. Lam yatruk auradahu fi hali nazaihi. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu seorang sufi besar, Sayyidus Sufiyah, pimpinannya para sufi. Itu walaupun beliau sedang dalam kondisi naza, tapi beliau tidak meninggalkan wiridnya. Naza itu apa? Naza itu kondisi seseorang sebelum meninggal dunia. Ada yang menyebut naza, ada yang sebut sakaratul maut. Nah,
Syekh Junaid yang orang soleh, pimpinannya para wali saja, ketika sedang dalam kondisi nazak pun tetap menjalani wirid. Karena yamutul mar'u ala ma asa alaihi. Umumnya orang itu akan mati dalam keadaan menurut apa yang paling banyak ia lakukan waktu masih hidup. Ketika masih hidup, aktivitas yang paling banyak dia lakukan adalah wirid. Maka nanti pas mau mati juga wiridan. Gitu loh, ya. Ketika masih hidup, aktivitas kesehariannya itu nyanyi. Ya, pagi nyanyi, siang nyanyi, sore nyanyi. Di kamar mandi nyanyi, di mana aja nyanyi. Itu nanti matinya ya pas lagi nyanyi. Biasanya begitu ya umumnya. Dan itu banyak bukti loh. Sering menyaksikannya seperti itu, ya. Ada orang meninggal dunia saat azan. Ada orang meninggal dunia saat ceramah. Ada orang meninggal dunia saat khutbah. Ada orang meninggal dunia saat baca Quran. Tapi juga ada orang meninggal dunia saat mabuk, saat zina. Itu tergantung kebiasaannya. Maka kalau kita sudah terbiasa zikrullah, terbiasa wirid, insya Allah pas mau mati itu yang dilakukan ya wiridan. Nah, terus ditanya, fakiralahu fidzalika, ditanyakan kepada Syekh Junaid, mengapa sudah dalam kondisi nazak kok masih membaca wirid. Faqala, kemudian Syekh Junaid menjawab, waman aula minni, siapa yang lebih baik daripada saya? Artinya apa? Saat terbaik bagi seseorang itu adalah zikir saat menjelang meninggal. Maka kalau orang itu mampu zikir sebelum meninggal dunia, itu adalah orang yang terbaik. Maka Syekh Junaid mengatakan, siapa yang lebih baik daripada saya? Bidzalika, sebab zikir pada saat nazak. Wa hadhihi sohaifi tatwi, dan dengan zikirku inilah catatan amal ibadahku kemudian ditutup atau dilipat. Jadi setiap orang kan punya buku catatan amal. Karena saat nazak dia berzikir, maka pas buku itu ditutup, catatan terakhir itu si fulan dalam kondisi zikir alias husnul khotimah. Kalau terbiasa zikrullah, nanti pas mau mati juga berakhir dengan zikrullah. Maka setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, barengilah dengan zikrullah. Nanti sewaktu-waktu nafas kita berhenti, berhentinya pas zikir. Dan itu kan sering saya sampaikan, bisa diuji, ya, bisa diuji. Apakah zikir kita ini sudah meresap dalam diri kita atau belum, itu bisa diuji. Kapan ujinya? Saat kita kaget. Ya. Saat kita kaget itu yang spontan keluar dari mulut kita apa? Apakah zikrullah atau kalimat-kalimat yang lain? Kalau ternyata ketika ada sesuatu yang mendadak terjadi kemudian kaget, terus yang keluar dari mulut kita kata-kata yang bukan zikrullah, harus segera bertobat itu. Harus segera merubah diri. Jangan-jangan nanti pas ketemu Israel kaget terus ngucapin kata-kata yang tidak jelas lagi. Ya. Karena kan datangnya kematian itu mengagetkan. Nah, jadi falam yatruk al-khidmata radhiyallahu anhu fi misli hadhil halati. Dalam kondisi nazak saja Syekh Junaid al-Baghdadi tidak meninggalkan wiridnya. Fa kaifa bisiwaha, lalu bagaimana di luar saat nazak? Tentunya lebih tekun lagi. Saat nazak aja masih zikir, apalagi di luar nazak. Padahal nazak itu saat yang paling berat, ya, saat yang paling berat. Dan itu akan kita hadapi bersama. Karena kita sudah terlanjur hidup. Ya, mau nggak mau nanti suatu saat pasti mati. Kemudian Syekh Junaid itu pernah ditanya. Qilalahu, ditanyakan kepada Syekh Junaid, inna jama'atan yas'umuna annahum yasiluna ila halin yaskutu anhumul taklifu. Wahai Syekh Junaid, apa pendapatmu jika ada sekelompok orang yang menyangka bahwa kalau dia sudah dalam kondisi tertentu,
menempati makom tertentu kemudian dia tidak perlu sholat lagi, dia sudah terlepas dari kewajiban-kewajiban sebagai orang mukallaf, itu bagaimana? Qala Syekh Junaid menjawab, wasilu, iya dia nyampe juga dia, walakin ila sakor, tetapi nyampe ke neraka sakor. Ini penting sekali untuk kita pahami, karena di masyarakat sejak dulu sampai sekarang itu banyak terjadi orang ngakunya belajar tasawuf, ngakunya ya, tetapi ketika dia sudah menekuni kemudian merasa sudah menempati makom tertinggi, terus kalau sudah begitu dia udah tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa ya, terus sudah tidak ada hukum halal haram, semuanya jadi boleh, kan ada itu ya. Nah, prasangka yang seperti itu bagaimana ketika ditanyakan pada Syekh Junaid? Wah, berarti orang itu telah sampai. Ketika kalimatnya baru nyampe di situ, barangkali orang menduga, wah, udah sampai ke Allah ya? Bukan, nyampe ke neraka gitu. Nyampe ke neraka. Kenapa? Kalau itu terjadi terus yang ditiru itu loh siapa? Bukankah kita ini semuanya berupaya untuk niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga masih tekun ibadah, masih sholat, masih puasa, masih ada halal, ada haram. Nah, ini cuma orang biasa, baru belajar lewat buku-buku tasawuf, baru beberapa hari belajar baca buku, terus sudah langsung merasa menempati makom hakikat, terus sudah meremehkan syariat. Itu tanda-tanda orang tersesat. Ya, ini banyak terjadi deh ya. Makanya hati-hati, ngaji tasawuf itu harus ada gurunya yang jelas, gurunya harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya juga walaupun ngakunya guru itu bahaya juga ya, karena nanti pasti kalau kepleset tidak ada yang ngingetin, nggak ada yang nolong ya. Dan itu banyak terjadi tidak hanya di kampung-kampung loh Pak, di kota-kota juga banyak ya, ngakunya kajian ilmu tasawuf, bahas masalah ma'rifatullah, masalah hakikat, tapi ujung-ujungnya itu kemudian ndak sholat, ndak puasa, terus semuanya boleh. Yang haram-haram itu katanya sudah boleh karena sudah menempati makom tertinggi. Kalau sudah begitu itu jelas-jelas ya, kata Syekh Junaid dia sudah sampai, tapi bukan wusul ilallah, bukan nyampe ke Allah, tapi wusul ila sakor, telah sampai ke neraka sakor. Sakor itu nama lain, nama salah satu jenis neraka ya, di samping ada neraka jahim, ada neraka hutomah, dan neraka jahanam, ada juga neraka sakor. Neraka sakor itu nerakanya orang yang nggak mau sholat, lam naku minal musallin ya. Jadi merasa sudah menempati makom tertinggi kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Syekh Junaid jawabnya, wah sudah sampai. Mungkin yang nanya seneng, wah sudah sampai ke Allah ya? Bukan, nyampe ke neraka gitu. Nah, wa qala fi kalamin akhar, kemudian beliau juga pernah mengatakan, hadza kalamu man yaqulu bil ibahati, yang ini adalah ucapan orang yang serba membolehkan ya. Artinya merasa kalau makomnya sudah tinggi semuanya boleh, tidak ada yang haram kan gitu, terlepas dari hukum syariat. Nah, yang orang punya keyakinan seperti itu ya, itu dosanya lebih berat dibanding orang yang zina maupun pencuri. Maka Syekh Junaid mengatakan begini, wasirqatu, mencuri, wazina dan zina, indana menurut kita Syekh Junaid al-Baghdadi bersama murid-muridnya, itu ahwanu, lebih ringan halan keadaannya, miman dibanding orang yakulu yang mengatakan bihadil makolati dengan ucapan bahwa dia sudah terbebas dari hukum Allah. Jadi dosanya berzina, dosanya mencuri itu masih lebih ringan dibanding dosanya orang yang tadi itu merasa telah menempati makom tertinggi kemudian tidak perlu syariat lagi. Mengapa kok dikatakan masih lebih ringan? Karena begini penjelasannya itu ya. Fa inna zani wasariqo, sesungguhnya orang yang berzina dan orang yang mencuri itu asin, berbuat maksiat bizinahu sebab zinanya, wasirqotihi dan sebab mencurinya. Tapi wala yasilu ila hadil kufri, tapi dia tidak menjadikan orang kufur ya.
Kalau zina, mencuri ya dosa, tetap dosa. Tapi dosanya itu tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Ya, tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Ya, cuma dosa. Nah, sementara ya, wa amal qailu bi sukutil faraidi, adapun orang yang mengatakan telah gugurnya kewajiban-kewajiban al-mu'taqidi yang diyakini, lidzalika karena itu qadin tasala minaddin kan silali sa'roti minal ajini. Orang yang seperti itu dianggap telah keluar dari Islam, telah tercerabut dari agama Islam, sebagaimana tercerabutnya rambut dari adonan. Jadi Islamnya langsung lepas begitu saja tanpa disadari. Ya. Kalau rambut kita masuk ke dalam adonan kemudian kita tarik, itu kan tidak terasa, ya, saking lembutnya. Nah, orang yang mengatakan kalau dia sudah menempati makom tinggi tertentu kemudian dia terlepas dari kewajiban, terlepas dari syariat, itu sebenarnya dia sudah keluar dari Islam. Makanya dosanya lebih besar daripada dosanya orang yang mencuri dan berzina. Zina, judi, mencuri itu tidak sampai menjadikan dia kafir. Tapi kalau meyakini bahwa kalau sudah menempati makom tertentu kemudian terbebas dari syariat, itu menjadikan dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dalik. Maka hati-hati, karena yang demikian ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu, sampai sekarang pun masih ada. Tidak hanya di kampung-kampung pedalaman, Pak, di kota-kota besar juga ada yang punya keyakinan seperti itu. Ya. Dan memang enak kan ya, tinggal ngaku terus bebas kan enak. Ya. Tinggal ngaku telah menempati makom makrifat atau hakikat, kemudian teman-temannya sholat, tidak perlu sholat, temannya puasa tidak perlu puasa, kan enak itu. Dan biasanya kalau pengajian seperti itu pengikutnya banyak, Pak. Kenapa? Karena enak, ya, enak, nggak usah sholat, nggak usah puasa, enak. Nggak ada yang haram, semuanya halal. Nah, itu kan mesti banyak pengikutnya seperti itu. Tapi itu tadi, dia sudah keluar dari Islam, tercerabut dari agama, bagaikan tercabutnya rambut dari adonan, saking lembutnya itu tidak terasa. Maka harus hati-hati. Maka sekali lagi kalau belajar ya harus gelas gurunya, ya. Faghadhi ala hadzal asri bil nawajiti ya akhi. Maka pesannya Syekh Junaid al-Baghdadi, hendaklah kalian wahai saudaraku tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar, ajaran yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bahwa tidak ada orang yang terlepas, terbebas dari hukum-hukum Allah. Setinggi apapun kedudukannya, dia tetap punya kewajiban, tetap ada yang halal, ada yang haram. Ya. Wala tasmu kalamaman akhadha haqa'iqa minal kutubi. Dan janganlah kalian mendengarkan ucapan orang-orang yang mengambil ilmu hakikat hanya dari beberapa kitab. Jadi tidak lewat guru, hanya lewat membaca buku. Belajar ilmu hakikat tidak lewat guru, hanya baca buku, hanya berguru sama Mbah Google lah misalnya. Ya. Contohnya begitu. Akhirnya wasara yatakallamu bizindiqati. Akhirnya dia berfatwa, berbicara seperti fatwanya orang zindik, wal ilhadi, dan orang yang menyimpang. Zindik itu ya kalau di kita terkenal dengan aliran kebatinan. Orang yang sudah meninggalkan syariat. Itu dari dulu sampai sekarang ada. Maka kita harus waspada kalau ada pengajian tasawuf kok meremehkan syariat, apalagi mengajarkan meninggalkan syariat, berarti itu tasawuf palsu. Ya, tasawuf palsu. Rasulullah saja masih tekun ibadah sampai kakinya bengkak, padahal semuanya sudah dijamin oleh Allah. Dan orang yang kedudukannya paling tinggi adalah baginda Rasulullah. Itu ukurannya begitu. Jadi tidak ada orang yang terlepas dari hukum-hukum syariat kecuali orang gila. Kalau gila memang ya, gila itu memang nggak wajib kan? Karena kalau orang gila kan tidak mukallaf. Ya. Kriteria mukallaf itu kan sudah balik Islam dan berakal sehat. Berakal sehat ya. Jadi walaupun dia dewasa tapi Islam, tapi kalau tidak berakal sehat, memang dia sudah terlepas dari hukum-hukum Islam. Namanya orang gila bebas berbuat apa saja.
orang gila, tapi apa mau kita dikatakan orang gila. Nah, jadi kalau mau bebas dari syariat jadilah orang gila gitu. Nah, wa isqatil a'mali ala hasbi fahmihi. Jadi mereka menggugurkan berbagai macam amal soleh hanya karena ngikuti pemahamannya dan hawa nafsunya yang salah. Nah, terkait yang semacam ini Rasulullah juga sudah mengingatkan. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. La yu'minu, tidak beriman sapa ahadukum salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya itu tabi'an mau mengikuti lima pada ajaran ji'tu bihi yang aku bawa. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman sebelum orang itu mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum, jika kalian itu tuhibbuna, ngaku cinta, Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi orang-orang itu kalau ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah ya. Yang nyuruh berkata seperti itu siapa? Allah. Nah, kalau kalian ngikuti aku, maksudnya Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, Rasulullah memberikan contoh, tetap tekun ibadah. Ngaku cinta Allah, ngaku ngikuti Rasulullah, kok ternyata tidak mau ibadah, meninggalkan syariat, merasa sudah menempati makom hakikat, itu ya keliru. Nah, saya kira malam hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi kesimpulannya, pertama, mari waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar kita manfaatkan. Jangan sampai berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam harus kita isi dengan amal soleh. Caranya yang paling gampang yaitu diisi dengan dzikrullah. Kemudian yang kedua, jika ada ajakan dari teman atau dari siapapun yang mengatakan bahwa kalau sudah menempati makom tertentu kemudian bebas syariat, jangan ikut-ikutan. Itu salah. Itu salah. Walaupun orang yang ngomong gitu punya karomah, enggak usah ditiru. Ya, enggak usah ditiru. Kadang orang suka tertipu dengan karomahnya. Wah, ini orangnya ngomong ini, orang ini hebat, ini bisa begini dan seterusnya. Akhirnya terus dia jadi pengikutnya. Bahaya itu. Kita tetap kiblat utamanya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau yang sudah paling hebat, paling tinggi kedudukannya sebagai hamba Allah, tetap menjalani syariat. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tunayahu min ahlil jalil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.